Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau limpahkan dan tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, kembali kita belajar. Ya, banyak hal yang tidak kita ketahui. Banyak hal yang kita ketahui ternyata salah tatkala kita terus mendalami. Sehingga seorang muslim dalam kehidupan ini tidak boleh belajar kemudian berhenti dari belajarnya karena merasa sudah berilmu. Kata para ulama mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal. 3 jengkal nih. Tuh 2, 3. Man alima shibra al-awwal takabbar. Yang belajar hanya jengkal pertama, dia akan sombong biasanya. Merasa paling berilmu. Seakan-akan hanya dia yang ngerti masalah. Kemudian yang masuk ke tahapan kedua, ke jengkal yang kedua nih, tawadhu. Dia akan tawadhu, mulai tahu diri dia, merendahkan dirinya. Kemudian ketika dia masuk ke tahapan yang ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'an. Dia tahu kalau dia nggak tahu apa-apa. Maka kita hendaklah terus belajar sehingga engkau mengetahui bahwa engkau tidak tahu apa-apa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wahdina sawa'as sabil. Baik jemaah rahimakumullah, kita masuk ke bab 273. Babu man da'a fi ghairihi min ad-du'a. Bab tentang orang yang berdoa di selain doa dia, dari doa-doa yang dia panjatkan. Kita memiliki banyak masalah. Baik itu masalah yang kita buat sendiri atau yang dibuat orang lain. Baik itu masalah karena kita yang melakukan kesalahan atau kita yang menginginkan sesuatu dalam kehidupan ini. Bagaimana kita meraih apa yang kita inginkan dan terhindar dari apa yang kita takutin dan kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Ketika malam tiba, tatkala mentari tenggelam di ufuk barat, kemudian kegelapan mulai menyelimuti dunia ini. Entah apa yang terjadi di malam itu, kita nggak tahu. Ada manusia-manusia yang dibegal ketika malam hari. Ada yang dicuri rumahnya. Ada yang dirampok. Ada yang terjebak dalam dosa-dosa besar yang tidak terjadi kecuali tatkala kegelapan menyelimuti. Kita nggak tahu. Ketika di siang hari kita keluar dari rumah kita, meninggalkan rumah menuju tempat kerja kita, kita naik kendaraan kita, wallahi kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita. Kadangkala seorang sudah mematuhi aturan yang ada, berhenti di lampu merah. Ketika lampu hijau, dia menjalankan kendaraannya. Tahu-tahu ada yang motong lampu merah dan menabrak dia.
maka hendaklah seorang hamba memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepadanya, baik dalam mengharapkan manfaat atau untuk menolak bala dan mudarat. Yang kita makhluk yang lemah. Kalau bicara sakit, ya Allah ya, orang itu banyak berangkat ke dokter, apalagi di masa seperti sekarang ini. Dulu orang jarang ke dokter, jarang ke rumah sakit karena biayanya mahal, diobatin sendiri di rumah. Dengan adanya BPJS, akhirnya rumah sakit penuh. Iya, berobat memang diperintahkan, tapi sejatinya kita perlu berobat kepada yang menyembuhkan kita, kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu penyakit hati atau penyakit yang ada di tubuh kita. Ahibati fillah, di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah qala akhbarana Muhammad bin Amr qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal karim ibnal karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Khalilur Rahman tabaraka wa ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law labithtu fi sijni ma labitha Yusuf thumma ja'ani ad-da'i la ajabtu idh ja'ahu ar-rasul faqala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun wa rahmatullah ala Lut in kana la ya'wi ila ruknin shadid idh qala liqaumihi law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid ma in ba'atha Allahu ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwatin min qaumih. Qala Muhammad, al-tharwa al-kathra wal man'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang yang mulia, putra manusia yang mulia, Yusuf, putranya Nabi Yaqub, putranya Nabi Ishaq, putranya Nabi Ibrahim Khalil Rahman. Kita tahu Yusuf putranya Nabi Yaqub, Nabi Yaqub putranya Nabi Ishaq, Nabi Ishaq putranya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, beliau cerita nih doanya, cerita Nabi Yusuf, lalu beliau mempermisalkan dengan dirinya. Beliau mengatakan, lau labithu fis sijn, andai kata aku hidup tinggal di dalam penjara seperti tinggalnya Nabi Yusuf, bid'ah sinin, bertahun-tahun Nabi Yusuf di penjara. Thumma ja'ani da'i, kemudian datang kepada aku orang yang memanggilku untuk mengajakku keluar dari penjara tersebut, aku pasti akan menjawabnya. Artinya Nabi Muhammad SAW hendak menceritakan bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dipanggil oleh penyeru untuk keluar dari penjara, untuk menghadap kepada raja dan penguasa, Nabi Yusuf nggak mau. Kenapa? Padahal udah bertahun-tahun beliau dalam penjara. Beliau ingin nama baiknya dibersihkan terlebih dahulu. Cerita sumbang, cerita hoax tentang dirinya. Dia ingin semua orang tahu bahwasanya dia tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang tersebut. Maka tatkala utusan raja datang menyuruh dia keluar dari penjara, dipanggil sama raja, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam, diceritakan di surat Yusuf ayat 50. Apa katanya? Irji ila rabbik, baliklah engkau kepada rajamu.
Balik ke sana. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Kembali engkau ke sana. Tanyakan kepada dia kondisi perempuan-perempuan yang memotong-motong tangan mereka, yang akhirnya menyebabkan Nabi Yusuf di penjara. Tanyakan. Dia tidak menceritakan tentang ibu asuhnya yang mengasuh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menghargai untuk perempuan. Iyalah, siapa yang tidak terjebak dalam kesalahan? Tapi dia tidak menyebutkan wanita tersebut. Dia sebutkan tentang wanita-wanita yang memotong-motong tangan mereka. Tanyakan dulu, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Itu Nabi Yusuf gak mau keluar dari penjara padahal udah bertahun-tahun. Kalau Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau udah langsung keluar beliau. Nanti untuk urusan pembersihan nama baik ya tinggal diurusin. Kan setelah keluar akan lebih mudah ngurusinnya. Tapi Nabi Muhammad alaihissalam menceritakan tentang bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihissalam mengatakan warahmatullah ala Lut, dan semoga rahmat Allah diberikan buat Nabi Lut alaihissalam. In kana la ya'wi ila ruknin syadid. Dia benar-benar ketika itu bersandar, bernaung kepada kekuatan yang maha dahsyat sebenarnya. Idh qala liqaumihi, ketika beliau berkata kepada kaumnya itu datang menuju ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Di dalam rumahnya Nabi Lut ada pemuda-pemuda tampan, ada laki-laki tampan yang ada di sana. Karena di rumah ada pengkhianat nih, istrinya yang kata Allah fakhanatahuma, mengkhianati suaminya. Dia berikan informasi kepada para gay LGBT nih, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Diinformasikan kalau ada ya laki-laki yang bening-bening, yang gagah, ya tampan, na'udzubillah min dzalik. Laki-laki suka sama laki-laki. Nggak kebayang. Tapi itu terjadi ketika rusak fitrah seseorang. Sampai ada yang menikah, kepingin punya anak laki-laki sama laki-laki, kemudian sewa rahim. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Lut alaihissalam ketika melihat kaumnya yuhra'un ilayya, berbondong-bondong ke sana, ketika itu Nabi Lut mengatakan lau anna li bikum quwwah, andai kata aku memiliki kekuatan nih, atau memiliki ya rukun syadid, akan bernaung kepada kekuatan yang maha dahsyat untuk mengusir kaumnya, untuk memberikan hukuman kepada kaumnya. Padahal Nabi Lut bukan gak percaya sama Allah Azza wa Jal. Beliau percaya. Tapi di sini Nabi alaihissalam mengatakan bahwa Allah merahmati Nabi Lut alaihissalam. Maka setelah itu, ma in ba'athallahu ba'dahu min nabiyyin, tidaklah Allah mengutus seorang nabi setelah Nabi Lut alaihissalam illa fi tharwatin min qaumi, kecuali nabi itu dalam penjagaan kaumnya, memiliki qabilah yang menyelamatkan dia, yang melindungi dan membelanya setelah itu. Karena benar-benar beliau dalam kondisi terpojokkan pada waktu itu. Beliau malu sama tamu-tamunya ya, menghadapi kaumnya yang na'udzubillah, yang sudah rusak fitrahnya, yang tidak memiliki syahwat kepada wanita, malah syahwatnya kepada laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini doa dalam doa, yakni doa Nabi alaihissalam, menceritakan doanya Nabi, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dan bagaimana Nabi Lut alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke bab yang selanjutnya. Babun an-nakhila
minad du'a. An-nakhila minad du'a artinya disebutkan al-khalis, yaitu doa yang ikhlas, doa yang tulus, doa di mana seorang hamba menampakkan, menunjukkan kepada Allah kehinaan dia, kelemahan dia, ketidakmampuan dia, bahwa dia nggak mampu untuk menghadapi masalah-masalahnya kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Maka di sini orang yang tulus dalam doanya, niscaya Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doanya di dunia dan di akhirat. Tapi ada orang-orang yang berdoa, dia percaya dan tidak percaya, ragu bahwa doanya akan dikabulkan, maka tidak akan dikabulkan doa. Adapun orang yang ikhlas dalam permohonannya, dan kita tahu doa huwal ibadah, doa adalah ibadah yang sebenarnya. Sejatinya ketika seorang berdoa, dia memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia sedang sholat, ketika sedang dia berpuasa, ketika dia sedang berangkat haji, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, di situ mengandung unsur permohonan dia kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai kita berdoa hanya mengharapkan pujian dari orang. Ketika kita berada di atas mimbar, kita angkat tangan berdoa. Ketika kita sedang sholat witir, kita pilih doa-doa yang paling mulia dalam kunut witir. Ketika diminta doanya, Ustaz tolong doa Ustaz buat kami Ustaz. Ustaznya angkat tangan berdoa. Pertanyaannya, apakah engkau ikhlas dalam doamu? Ataukah engkau mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia yang ada? Hanya engkau yang tahu sama Allah Azza wa Jalla tentang niatmu. Tapi di sini Imam Bukhari menyebutkan telah mengajarkan kepada kami Umar bin Hafs, dia berkata telah mengajarkan kepada kami bapakku, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-A'mash, qala haddatsani Malik ibn Harith an Abdurrahman ibn Yazid qala kana Rabi' ibn Khuthaim ya'ti Alqamah yaum al-Jumu'ah. Nanti setelah kita bahas doa ini, kita akan berbincang tentang Rabi' ibn Khuthaim, seorang tabi'in yang subhanallah ya, yang bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada dia, ya Rabi', law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Wahai Rabi', kalau Nabi alaihissalatu wassalam melihatmu, niscaya dia akan mencintai engkau. Subhanallah ya. Ini sebuah keistimewaan Rabi' bin Khuthaim yang dipersaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bicarakan. Di sini katakan Rabi' biasa datang ke Alqamah pada hari Jumat. فَإِذَا لَمْ أَكُنْ ثَمَّ أَرْسَلُوا إِلَيَّ. Kalau nggak ada di sana, maka diutuslah kepada Abdurrahman bin Yazid ini untuk cari Rabi'. فَجَاءَ مَرَّةً وَلَسْتُ ثَمَّةً فَلَقَيْنِي Alqamah. Baik, di sini disebutkan Rabi' biasa ke tempatnya Alqamah. Ini ceritanya Abdurrahman bin Yazid. Kalau Abdurrahman bin Yazid biasanya juga ikut nimbrung di sana, nggak ada di sana, biasanya dikirim orang agar datang nih. Ini sekawan nih, 3 sekawan nih kira-kira biasa kumpul. Kalau nggak ada, biasanya dipanggil Abdurrahman bin Yazid. Suatu hari aku nggak ikut hadir di sana di pertemuan itu. Falaqiyani Alqamah. Lalu Alqamah berjumpa dengan aku. Wa qala li. Lalu Alqamah berkata, alam tara ma jaa bihi Rabi'? Apa engkau
nggak tahu apa yang dibawa Rabi ini. Rabi ngomong apa? Qala alam tara aktsara ma yad'un nas wa ma aqalla ijabatahum. Rabi mengatakan, apa engkau nggak lihat tuh orang doa-doa selama ini, banyak kali mereka berdoa, memohon. Mungkin ada permohonan-permohonan yang dilakukan bersama seperti pada hari Jumat, pada sholat istisqa, ya. Kemudian pada petaka-petaka yang terjadi dianjurkan qunut nazilah. Di sini Rabi mengatakan, kau nggak lihat tuh orang-orang pada banyak berdoa, tapi dikit kali dikabulkan sama Allah Azza wa Jal. Wadzalika, engkau tahu kenapa? Wadzalika anna Allah Azza wa Jal la yaqbalu illa an-nakhilata min ad-du'a. Apa sebabnya? Karena Allah Azza wa Jal tidak akan mengabulkan kecuali doa yang tulus, yang hatinya hadir di sana, yang permohonan itu bukan dengan lisannya belaka, tapi hati yang memulai permohonan tersebut, kemudian lisan mengucapkan memohon kepada Allah Azza wa Jal, benar-benar ikhlas. Qultu awalaysa qala dzalika Abdullah. Di sini Abdurrahman bin Yazid mengatakan kepada Alqamah, soalnya Alqamah heran gitu loh, takjub dengan pernyataan Rabi ini. Kok kayaknya dia nggak pernah tahu tentang masalah Allah tidak mengabulkan doa kecuali yang ikhlas. Padahal kan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Lalu si Abdurrahman bin Yazid menguatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Rabi benar. Maka Abdurrahman mengatakan, apa bukankah Abdullah bin Mas'ud, guru kita bersama, pernah mengatakan itu? Apa yang dikatakan? Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yasma'ullah min musmi' wala min mura'in wala la'ib illa da'in da'a yathbutu min qalbih. Qala fadhakara Alqamah qala na'am. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allah tidak akan mendengarkan doa dari orang yang berdoa karena ingin didengarkan doanya oleh manusia. Dia berdoa karena ingin apa yang dia panjatkan direkam oleh manusia, dikenang oleh manusia. Wala min mura'in, tidak pula daripada orang yang riya, yang ingin dilihat. Kalau tadi ingin didengar, yang ini ingin dilihat. Wala la'ib, atau dari orang yang berdoa main-main, doanya nggak serius dia berdoa. Illa da'in, kecuali seorang yang berdoa yathbutu min qalbih, yang berangkat tuh permohonan dari dalam hatinya, tulus lillahi ta'ala. Terus Alqamah baru ingat, oh iya kata dia, anak ingat. Seperti itu. Habbati fillah, man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang dalam amalannya, dalam doanya, ambisinya dunia, kami akan kasih, kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak tulus dalam doanya. Dia menginginkan kenikmatan dunia. Baik, barakallahu fikum. Ana mau cerita sekarang tentang Rabi bin Khuthaim, yang tadi katanya Abdullah bin Mas'ud, kalau Nabi SAW melihatmu, niscaya Nabi akan mencintaimu. Taib, Rabi bin Khuthaim Ibn A'id al-Imam al-Qudwah al-Abid, subhanallah, yang katanya Al-Dhabi mengatakan beliau adalah al-Imam, seorang imam, al-Qudwah, panutan, yang ahli ibadah. Disebutkan dia meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abi Ayyub al-Ansari, wa Amr ibn Maimun, wa huwa qalilur riwayah. Ini Rabi sedikit periwayatannya. Illa annahu kabirus sya'n. Akan tetapi dia seorang yang kedudukannya besar sekali, walaupun riwayatnya sedikit. Wa kana yu'addu min uqala'ir rijal. Dia dianggap sebagai termasuk dari golongan lelaki-lelaki yang berakal.
Di sini kata Abi Ubaidah ibn Abdullah bin Mas'ud, cerita anaknya Abdullah bin Mas'ud. Cerita anaknya Abdullah bin Mas'ud tentang ayahnya dengan Rabi. Katanya, kana Rabi ibn Khuthaim idza dakhala ala ibn Mas'ud. Biasanya Rabi bin Khuthaim kalau masuk bertamu atau menyumpai Abdullah bin Mas'ud, itu nggak boleh ada orang masuk. Izin apa nggak diterima. Tunggu di luar. Kalau orang berdua ini, Abdullah bin Mas'ud lagi berjumpa dengan Rabi bin Khuthaim, sampai urusan keduanya selesai. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rabi bin Khuthaim, "Ya Aba Yazid, law ra'aka Rasulullah la ahabbak sallallahu alaihi wasallam." Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, niscaya dia akan mencintaimu. Wah, gimana nih Rabi jemaah? Wa ma ra'aituka illa dzakartul mukhbitin, dan aku tidak pernah memandangmu kecuali aku ingat dengan orang-orang yang taat kepada Allah, yang kembali kepada Allah, yang patuh dan berserah diri kepada Allah. Ahibati fillah, kalau ada orang yang datang kepada Rabi bertanya, tanya nih masalah hukum, apa kata Rabi? Ittaqillah fima alimta. Bertakwalah engkau kepada Allah atas apa yang engkau ketahui, yang kau punya ilmunya. Wa mastu'thira bihi alaika fakilhu ila alimi. Yang kau enggak tahu ilmunya, serahkan kepada yang alim. Jangan sok alim. La ana alaikum fil amdi akhwafu minni alaikum fil khata. Aku tuh lebih takut dalam urusan dalam memberikan fatwa mungkin salah dengan sengaja, itu lebih aku takutin daripada aku memberikan fatwa tanpa sengaja dan salah fatwanya. Artinya orang harus berhati-hati ketika memberikan fatwa, ketika menjawab pertanyaan, dan ketika seorang tahu apa yang dia sampaikan salah, dia perlu merevisi pernyataan dia. Wa ma khairukum al-yawm bi khair. Yang baik di antara kalian itu bukan orang yang paling baik sebenarnya. Walakinnahu khairun min akhar syarr. Tapi dia baik relatif karena dia baik dari orang yang lebih buruk daripada dia. Bukan orang baik beneran gitu. Wa ma tattabi'una al-khair haqqa ittiba'i. Kalian tidak mengikuti kebaikan itu dengan sebenar-benarnya. Banyak di antara kita yang udah hijrah, setengah-setengah hijrah. Di masa Rabi bin Khuthaim, dia mengatakan itu. Ada orang-orang tidak hijrah dengan sebenar-benarnya. Yang enak dia ikutin, yang gak enak dia tinggalkan. Wa ma tafirruna minasyarri haqqa firari. Dan kalian tidak melarikan diri dari kejahatan dengan sebenar-benarnya. Orang yang benar-benar lari, yang tidak menoleh lagi ke belakang. Kalian gak kayak gitu. Wala kullu ma anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adraktum. Dan tidak semua yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalian bisa memahaminya. Wala kullu ma taqra'una tadruna mahu. Tidak semua yang kalian baca kalian juga faham dan mengerti tentang apa yang kalian baca. Thumma yaqul as-sarair as-sarair. Lalu Rabi mengatakan, hati-hati dengan rahasia-rahasia kalian, perbuatan-perbuatan yang kalian sembunyikan. Allah tuh maha tahu dengan yang nyata dan yang tersembunyi. Yukhfaina minan nas. Disembunyikan oleh orang tuh rahasia dia, dosa-dosa dia dari manusia. Orang gak tahu. Wahunna biwadin wahunna lillahi biwadin. Dan itu di hadapan Allah jelas-jelas, gak ada yang tersembunyi. Iltamisu dawa'ahunna. Kalian harus cari itu obat penawar dari dosa-dosa yang kalian sembunyikan. Wa ma dawa'ahunna illa ayyatub thumma la ya'ud. Obat penawarnya adalah dengan bertobat dan tidak kembali mengulangi. Itu obatnya.
Kita punya rahasia dosa yang kita lakukan. Mungkin istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka hati-hati. Kata Allah Azza wa Jal, yauma tublas sarair. Pada hari yang rahasia-rahasia ditampakkan semuanya, dan akan ditanya tentang dosa-dosa yang disembunyikan tersebut, ketika dia tidak bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu ucapan Rabi. Kata Mansur an Ibrahim, Mansur meriwayatkan dari Ibrahim, qala fulan ma ara Rabi bin Khuthaim takallama bi kalamin mundu 20 sana illa bi kalimatin tas'ad. Aku enggak pernah melihat Rabi mulai 20 tahun kenal sama Rabi ini. Aku enggak pernah melihat dia berbicara dengan pembicaraan kecuali pembicaraan yang diangkat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah tuh yang menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jal. Kalimat-kalimat yang baik itu akan naik ke atas. Di riwayat Ibrahim mengatakan bahwasanya Rabi bin Khuthaim tidak pernah ngomong kecuali omongan itu berpahala gitu. Kita kadang-kala bicara, komentar sini, komentar sana, nggak manfaat. Bahkan yang ada dosa. Makanya kenapa Abdullah bin Mas'ud cinta sama Rabi bin Khuthaim. Sebagian meriwayatkan sahibtu Rabi 20 aman ma sami'tu minhu kalimatan tu'ab. 20 tahun aku berteman dengan Rabi, nggak pernah aku dengar satu kalimat yang tercela dari dia. Nggak pernah. Kemudian nih, Rabi itu kalau ditanya, kaifa asbahtum? Gimana kondisi kalian pagi hari ini? Tanya gimana kabarnya, sehat, baik ya. Biasanya kita ditanya kayak gitu, ketemu sahib nih pagi hari, kaif halak, kaif sehatak. Rabi kalau ditanya gimana kondisi kau pagi hari ini? Kata Rabi, du'afa mudhnibin, na'kulu arzaqana wa nantadhiru ajalana. Kata Rabi, kita nih pagi hari ini dalam kondisi lemah dan penuh dengan dosa. Lemah, banyak dosa. Lemah, nggak punya apa-apa, kasih sedikit penyakit, teriak-teriak, cari tabib sana, tabib sini, cari rumah sakit sana, pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang selanjutnya. Rabi mengatakan, du'afa, kita tuh lemah, melakukan dosa lagi. Kita makan rizki kita gunakan fasilitas dari Allah Azza wa Jal, wa nantadhiru ajalana, dan kita sedang menanti ajal kita. Lemah, penuh dosa, makan rizki, nunggu ajal. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang seperti ini? Bersiap diri. Tapi kita sering terlena, merasa sehat. Biasanya orang kalau sakit-sakitan tuh mulai takut, dia takut mati dia. Apalagi kalau udah divonis sama dokter nih penyakitnya nggak bakal sembuh, mungkin tinggal 3 bulan lagi, semakin giat beribadah. Padahal sejatinya kita semua lemah, banyak dosa. Kita makan rizki kita tiap hari. Semakin sedikit rizki kita, waktu kita semakin sempit karena ajal sedang menanti kita. Nah, nih bagaimana Rabi' menjaga keikhlasan dia dalam beribadah. Dikatakan Ansariya lirrabi' Ansuriyatin lirrabi'. Ini tentang istrinya Rabi', bukan istrinya Rabi', dari budak yang dimiliki Rabi', budak perempuan yang dimiliki Rabi'. Annahu kana yadkhul alaihi ad-dakhil. Biasanya kalau ada orang masuk menjumpai Rabi', ya, masuk ke rumahnya, dan Rabi' ini sedang baca Quran pakai mushaf ya. Ketika ada orang masuk, di pangkuannya ada mushaf, dia langsung tutupin mushaf itu. Mungkin pakai surbannya dia tutupin. Artinya dia nggak ingin dilihat orang sedang membaca Al-Quranul Karim.
Karena yang tidak ikhlas lillahi ta'ala nggak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan beramal kalau nampak dan dilihat, di situ ada potensi untuk riya. Kenapa? Karena orang akan ngomong, Masya Allah, kau baca Quran sampai surat mana ya? Tapi ketika orang nggak tahu, selesai, nggak ada yang tanya. Hanya antara dia sama Allah Azza wa Jalla dan orang rumahnya yang tahu. Nih, putrinya Rabi menceritakan tentang ayahnya. Dia lihat ayahnya nggak tidur. Qalat kuntu aqul ya abata ala tanam. Ayah, apa kau nggak tidur? Udah malam nih. Kau nggak tidur, ayah? Fayaqul kaifa yanamu man yakhaful bayat. Gimana akan tidur orang yang takut azab Allah datang di malam hari? Wallahi jamaah, Allah berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Gimana penduduk negeri itu akan merasa aman tidur di malam hari? Apa mereka nggak takut di malam hari itu datang azab Allah Azza wa Jal dalam kondisi mereka tidur, digempakan itu bumi, sehingga biasanya orang kalau tidur nggak sadar tertimpa dia mati. Dan azab Allah yang lebih dahsyat kelak akan datang. Orang yang takut dengan azab Allah. Kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya Allah, lambung mereka di malam hari itu menjauh dari tempat tidurnya. Allah, Allahumma arhamna. Habibati fillah. Itu Rabi' bin Khuthaim. Nggak tidur karena takut. Tidak seperti kebanyakan manusia tidak tidur di malam hari, berada di tempat-tempat maksiat, atau menonton hal-hal yang tidak diridhai Allah Azza wa Jal, yang seharusnya digunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Di akhir hayatnya, Rabi' bin Khuthaim terkena falij. Kok jadi lupa penyakit itu jemaah. Mati separuh. Biasa orang kena stroke tuh, mati separuh ya badannya. Lumpuh separuh. Di akhir hayatnya Rabi sakit. Ketika dia dengar hayya 'alas shalah, dia dibawa ke masjid, dibopong ke masjid. Sampai ada yang mengatakan kepada dia, qad rukhisa laka, engkau itu udah ada rukhsah, dispensasi buat engkau yang sakit sholat di rumah. Qala inni asma'u hayya 'alas shalah, aku dengar dipanggil hayya 'alas shalah, ayo sholat. Diajak ke masjid untuk berjamaah di masjid. Fa in istata'tum an ta'tuha walau habban. Kalau kalian bisa datengin tuh walaupun merangkak jamaah. Tuh sakit, lumpuh ke masjid. Kita sehat. Bisa lari. Bisa main voli, bisa main bola, main futsal. Kemana-mana kita sampai. Ke masjid nggak nyampe-nyampe. Masjid nggak jauh dari rumahnya. Nggak pernah nyampe. Apa penyebabnya? Sakit. Bukan tubuhnya yang sakit. Hatinya yang sakit. Ini Rabi' bin Khuthaim. Lumpuh. Dulu nggak ada kursi roda. Sekarang bisa pakai kursi roda yang sakit. Dulu dibopong masjid. Maka buat teman-teman yang sehat, malulah kita. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Sholat kejayaan, kesuksesan. Berangkat di rumah Allah tuh. Tempat segala keindahan. Itu tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Ketika sakit, ada yang mengatakan kepada dia yang diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri, "Lau tadawait." Kalau engkau berobat, ya. Ayolah berobat. Karena kita lihat orang kalau sakit itu berobat kemana-mana. Udah berobat ke sini, berobat ke sana, dikasih tahu ada dokter, ada tabib, ada pengobatan alternatif, ada ini, ada itu. Berangkat dia keliling, akhirnya ke rumahnya lagi. Ya, kita dianjurkan untuk berobat. Ini Rabi ketika disuruh berobat, "Dzakartu 'adan wa Thamud wa ashab ar-ras wa qurunan baina dzalika katsira." Aku mengingat kaumnya 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaumnya Thamud, kaumnya Nabi Saleh, ashabur ras, mungkin kaumnya Nabi Syuaib, dan generasi-generasi antara itu yang banyak. Kanat fihim auja', kanat lahum atibba. Di tempat mereka itu ada penyakit-penyakit, dan di sana juga ada dokter-dokter. Fama baqiyal mudawi wal mudawa illa waqad fani. Tidak ada yang sakit kecuali mereka habis, hilang, sirna, fana. Dokter yang ngobatin juga mati, selesai semua, berakhir dengan kematian. Rabi memilih sudahlah, daripada capek-capek, mungkin dia lihat kondisinya memang berat, ya dia tetap berusaha untuk memohon kepada Allah SWT. Tapi dia terima kondisi. Berobat ya fadl yang mau berobat, tapi tetap engkau harus yakin yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah SWT. Baik, ini Asy-Sya'bi cerita, muridnya Rabi'. Ma jalasa Rabi' fi majlisin mundu ittazara bi izarin fit tariq. Rabi' bin Khuthaim, sejak dia itu balik, sejak dia bisa pakai sarung, dia tuh nggak pernah duduk-duduk di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan tuh nggak pernah. Kita lihat orang-orang nongkrong pinggir jalan, nongkrong di alun-alun, nongkrong di mall, nongkrong di kafe, di mana. Nih Rabi sejak dia pakai sarung nggak pernah dia nongkrong di pinggir jalan. Kenapa? Dia berkata, "Akhafu an ara amran." Aku takut melihat perkara yang mungkar, lalu aku tidak mengingkarinya. Padahal kita tahu hak jalan, di antara hak jalan adalah amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan, mencegah perbuatan mungkar. Rabi mengatakan, aku takut, aku melihat sesuatu yang mungkar, kemudian aku tidak membuat perubahan. Dosa aku nantinya. Ini buat orang-orang yang suka nongkrong pinggir jalan. Ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan, kau diperintahkan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Karena engkau melihat. Man ra'a minkum munkar, yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Gak mampu dengan lisannya, gak mampu dengan hati. Akhafu an la arudda salam. Aku juga takut gak jawab salam. Karena kalau melamun ada orang salam gak dijawab, dosa nantinya. Karena menjawab salam jadi wajib. Takut nih Rabi nanti kalau nongkrong pinggir jalan gak jawab salam. Yang ketiga, apa yang dia takutkan? Akhafu an la aghmi wa basari. Aku takut tidak bisa menahan pandanganku, tidak bisa menundukkan pandanganku. Itu Rabi ini ya pada tahun awal Hijriyah ya. Dia seperti itu ya. Abad awal Hijriyah. Gimana dengan masa kita sekarang ketika kemaksiatan di mana-mana? Kemana kita memandang, kita nggak duduk-duduk di jalan aja bisa ngelihat maksiatan begitu banyak. Gimana kalau nongkrong? Kemudian di sini disebutkan Nusair bin Zu'luq, bahwasanya Rabi bin Khuthaim kata dia nggak pernah sholat sunnah di masjid kecuali sekali. Dia lihat sekali Rabi itu sholat di masjid.
Kenapa? Karena termasuk mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Khairu salatir rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baiknya salat seorang lelaki itu di rumahnya kecuali salat wajib. Di sini Rabi' bin Khuthaim nggak salat sunnah di masjid. Di rumah dia salatnya. Kecuali ada kondisi tertentu yang membuat dia harus salat di masjid. Karena nggak bisa pulang umpamanya. Ada acara. Tapi kalau nggak ada acara, beliau sholat di rumah. Dan kita usahakan sholat di rumah. Kenapa? Karena lebih ikhlas. Selain menerangi rumah kita, membiasakan keluarga kita sholat sunnah juga, melihat ayat sholat sunnah. Seperti itu Rabi' bin Khuthaim. Kemudian Rabi' ini ya tiap tahun dapat santunan biasanya. Kalau dia dapat ata'ahu, yang memang dia tunjangan sosial lah, yang dia ambil, maka ketika dia dapat, dia ambil yang dia butuh, sisanya dia bagikan. Umpamanya bulanan, anggap kita butuh 5 juta per bulan, dapat duit 10 juta, ya udah 5 juta diambil, yang 5 juta bagikan. Seperti Rabi' bin Khuthaim rahimahullahu ta'ala. Suatu hari Rabi' bin Khuthaim ini beli kuda. Harganya 30.000 untuk berjihad jalan Allah SWT. Faghaza 'alaiha. Kemudian dia berperang naik kuda tersebut. Dia bukan cuma ahli ibadah. Dia bukan hanya guru yang mengajarkan ilmu, tapi beliau adalah seorang mujahid fi sabilillah. Kemudian setelah perang, dia kirim pembantunya untuk cari rumput. Wa qama yusalli wa rabata farasahu. Dia ikat kudanya terus dia sholat. Nggak berapa lama datang pembantunya atau budaknya. Dia tanya, Rabi', mana kudamu? Kata dia, qala suriqat ya Yasar. Dicuri Yasar. Kudaku dicuri, kata dia. Kalau anta tanzur ilaiha. Kudamu dicuri dan engkau ngelihat kudamu dicuri. Qala na'am. Iya. Ini kuntu unaji Rabbi Azza wa Jal. Aku tadi sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Falam yashghalni an munajati Rabbi syai'. Maka aku tidak tersibukkan kecuali dengan munajat sama Allah. Gak ada urusan sama itu kuda. Dia sedang sibuk bermunajat sama Allah Azza wa Jal, sehingga tidak terpikirkan itu kudanya. Lalu Rabi' berdoa, Allahumma innahu saraqani walam akun li asriqahu. Ya Allah, dia mencuri dari aku dan aku gak mungkin akan mencuri dari dia. Enggak lah. Allahumma in kana ghaniyan fahdi. Ya Allah, kalau yang mencuri itu orang kaya, berikan hidayah kepada dia ya Allah. Wa in kana faqiran fa'aghnihi. Kalau dia orang yang fakir, cukupkan hidupnya dia ya Allah. Cukupkan supaya dia mencuri. Dia baca doa ini 3 kali. Ini disebutkan dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal. Haibati fillah, kalau di zaman kita ada orang yang ya sepatunya dicuri, sandalnya dicuri di masjid, wah, dia akan teriak-teriak kayak apa nih, kuda harganya 30.000. Iya, 30.000 dirham. Allahu Akbar. Itu dicuri. Dan dia doakan kebaikan, semoga dapat hidayah tuh orang tuh. Dan kemudian jamaah, pernah Rabi' pada suatu malam salat. Kemudian dia membaca firman Allah di surat Al-Jathiyah ayat 21. Artinya dia baca surat Al-Jathiyah. Ketika sampai ayat 21, dia membaca, Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Malam hari itu tuh Rabi baca ayat itu sampai subuh.
Gak bisa dia ngelewatin ayat itu, melanjutkan ayat itu gak bisa. Dia menangis keras. Ingat surat Al-Jathiyah ayat 21. Lihat artinya apa, agar kita jadi faham. Jangan ada ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menggugah hati kita untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rabbi ini disebutkan bahwasanya Rabbi termasuk yang datang di awal waktu, ketika hari Jumat mungkin, atau di lain waktunya. Maka dia biasa ya kalau masuk masjid sholat tahiyatul masjid, atau ketika nunggu khatib Jumat dianjurkan sholat sunnah, memperbanyak, tapi bukan sunnah rawatib yang memang dikerjakan. Karena Rabi biasanya sholatnya di rumah, rawatibnya ya. Disebutkan karena Rabi ibn Khuthaim idza sajad, Rabi ibn Khuthaim kalau sujud itu seperti baju yang dihamparkan, yang dilemparkan. Fataji'ul asafir fataqa alaihi, burung itu sampai datang naik di atasnya dari lamanya dia bersujud. Pernah suatu malam dia sholat dan dia nggak tidur, jemaah. Disebutkan di sini ibunya melihat Rabi sholat, terus nangis nih Rabi. Karena lihat nangisnya terlalu panjang, ibunya tanya sama Rabi, "Ya bunayya, la'allaka qatalta qatilan." Wahai ananda, kau mungkin habis bunuh orang. Kau mungkin habis bunuh orang. Kok nangisnya sampai kayak gitu? Faqala na'am ya walidati. Betul ibu, aku telah membunuh seseorang. Faqalat wa man hadzal qatil ya bunayya. Siapa yang kau bunuh? Biar kita datang ke keluarganya, minta maaf sama mereka, kita bayar diahnya. Semoga mereka memaafkan perbuatanmu ini. Wallahi law alimu ma talqa minal buka wasar laqad rahim. Kalau mereka tahu bagaimana kondisimu di malam hari, nangis ya kayak gini, ini saya mereka akan menyayangimu. Kesian sama engkau nantinya. Fayaqulu ya walidati hiya nafsi. Ummi, bunda, yang aku bunuh itu diriku sendiri bunda, jiwaku sendiri. Haibati fillah, masih banyak cerita tentang Rabi'. Yang terakhir nih cerita tentang Rabi' ya. Rabi' ini lama tadi kena stroke tadi. Dia suatu hari ingin makan ayam. Ingin makan ayam dia. Dia tahan dirinya. Dia tahan gak mau makan ayam dia. Dia gak cerita sama istrinya. Lalu karena gak kuat sudah 40 hari, dia ngomong sama istrinya, "Ishtahaitu lahma dajaj mundu 40 yawman. Fakafaftu nafsi raja'a an takuffa fa'abad." Aku tuh 40 hari kepingin. Ini bicara syahwat ya, kita harus nahan syahwat kita. Tidak semua yang kita inginkan kita beli. Kita ingin baju yang bagus, kita ingin mobil yang bagus, kita ingin jam yang bagus, kita ingin ini yang bagus. Kadang-kala kita ngikutin nafsu kita. Kita harus berusaha mengontrol nafsu kita, syahwat kita. Ini Rabi ngasih contoh, aku tuh ingin, aku selera kepingin makan daging ayam 40 hari yang lalu sudah. Aku tahan-tahan, aku pikir nafsuku ini akan berhenti. Ternyata enggak, tetap aja kepingin. Setelah ditahan 40 hari. Nafsunya enggak mau berhenti. Kita kan yang kala kuliner sana kepingin makan ini berangkat, makan ini berangkat sana. Tahan dirinya. Pengen makan enak, tahanlah. Untuk ngontrol nafsu kita. Supaya bisa kita tundukkan. Bukan kita yang ikut nafsu kita, tapi nafsu kita yang ikut kita. Qalat lahum ratu subhanallah, istrinya sampai ngomong subhanallah, kata istrinya, wa ayy syai' hadha hatta takuffa nafsaka anhu qad ahallahu laka. Kenapa engkau sampai nahan dirimu? Kan halal buat engkau makan ayam tuh, kata dia. Akhirnya istrinya kirim pembantu beli ayam. Beli ayam nih 1 dirham wadani qain.
1 dirham dan 2 sen mungkin ya. Terus dipotong, dibakar, bikinkan roti, udah enak kasih bumbu, kemudian ditaruh di namanya nampan ya, ditaruh di depannya. Rabi' bin Khuthaim taruh depannya. Sudah, Rabi' kepingin makan nih, zaman dia pas mau makan, tahu-tahu ada di pintu dia yang ngetuk pintu mengatakan, "Tasaddaqu alayya barakallahu fikum." Sedekah buat kami, semoga Allah memberkahi kalian. Baru mau makan nih Rabi'. Ada orang yang minta-minta di sana. Gak jadi makan. Terus kata Rabi', udah ambil ini, bungkus, kasihkan orang yang minta-minta. Subhanallah, kata istrinya, engkau 40 hari nih kepingin makan. Kata Rabi' marah sama istrinya, if'ali ma'amuruki, udah yang aku suruh kerjakan sudah. Qalat, fa'ana asna ma huwa khairun lahu. Gimana kalau aku bikinkan sesuatu yang lebih baik buat dia? Wa ahabbu ilaihi min hada, yang lebih dia cintai daripada makanan ini. Kata Rabi', wa mahu, apa itu? Qalat nu'tihi thamana hada wa ta'kul anta syahwatak. Kita kasih dia uang untuk masak ini, untuk bikin makanan ini, dan engkau salurkan syahwatmu, makan udah. Qal ahsanti itini bithamani, kata Rabi'. Iya, bagus, kata Rabi'. Sama mana? Anunya, duitnya. Faja'at bi thamani dajjaj wal khubus wal asbagh. Dibawa nih uang untuk rotinya, untuk bumbunya, untuk ayamnya, sudah semuanya untuk biaya itu sudah dibawa nih uangnya. Kemudian kata Rabi', ya tuh uangnya taruh, kemudian bungkus semuanya sama uangnya, kasihkan dia. Sampai seperti Rabi' bin Khuthaim jamaah. Ada satu kisah lainnya yang subhanallah nih, ana tutup dengan ini. Al-Mundhir bin Rabi', Al-Mundhir, anna Rabi', ini Mundhir cerita tentang Rabi' bahwasanya dia pernah berkata kepada istrinya, isna'u li khabisan wa kana yakadu la yashta'lim syai'an, bikinkan kepadaku roti yang enak ya, roti sama daging yang ada bumbunya macam-macam lah. Khabis ini makanan spesial lah, yang hampir nggak sering dibuat di rumahnya Rabi', dan Rabi' juga nggak sering minta macam-macam. Suatu hari dia minta khabis, maka dibikin khabis. Ketika jadi khabisnya, apa kata Rabi'? Antarkan ke tetangga kita. Ada tetangganya yang sakit ya, sakit sampai ngiler-ngiler tuh jamaah. Ketika dikasih makanan itu, tetangganya makan jamaah sambil air ludahnya keluar jamaah, karena dia enaknya makan tersebut. Wah, ma yadri hadza ma ya'kul, ini orang nggak ngerti apa yang dia makan gitu loh. Orang sakit kan kalau seperti itu. Apa kata Rabi'? Lakin Allah azza wa jalla yadri. Iya, dia nggak tahu. Itu orang musab, bisa dikatakan musab agak gila ya orangnya, yang stres tuh nggak waras. Kasih makanan yang enak kayak gitu, kata keluarnya dia nggak tahu apa yang dia makan. Iya, dia nggak tahu, tapi Allah tahu apa yang sedang dia makan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah cerita tentang Rabi' bin Khuthaim rahimahullahu taala, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang berkaitan dengan bab selanjutnya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah taala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dan juga kisah yang sangat menarik dari seorang tabi'in Rabi' bin Khuthaim rahimahullah. Dan untuk berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang ingin ikut berpartisipasi, dapat mengirimkan pertanyaan Anda baik melalui pesan singkat atau melalui line telepon. Untuk line telepon. Dan pertama kita akan angkat pertanyaan pertama di malam hari ini, yakni dari Bapak Abu Abdullah di Kalimantan Selatan. Terkait dengan doa, Ustadz, berdoa yang disunahkan itu apa setelah sholat fardu Ustadz atau setelah sholat sunat? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan doa, kita diperintahkan untuk berdoa kapan saja.
Tapi ada waktu-waktu mustajab. Di antara waktu mustajab itu adalah dubur kulli salah, di penghujung setiap salat. Salat mafruḍah, dubur salat al-maktubah, salat fardu, ada doa yang mustajab. Kapan dibacanya? Bicara di penghujung salat ini terjadi khilaf di antara para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya doa itu dipanjatkan sebelum salam, di penghujung salat sebelum salam. Karena memang Nabi SAW menyuruh memilih doa-doa yang mulia, doa-doa yang baik sebelum salam. Dan Nabi SAW setelah membaca salawat buat Nabi SAW, kemudian beliau berdoa. Di antara doa beliau adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bagaimana dengan setelah salam? Setelah salam dianjurkan untuk berzikir, beristighfar, baca Allahumma antas salam, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian membaca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul rabbin nas, setelah salat fardu ya. Setelah baca itu semuanya, kalau engkau ada permohonan silahkan diminta, nggak masalah. Engkau berdoa ketika itu. Tapi setelah sholat langsung itu, yang dianjurkan adalah berzikir, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa setelah sholat sunnah, jadi memang ada doa khusus setelah sholat sunnah. Yang pertama doa setelah sholat witir, yang thabit an Nabi SAW ya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus ya, 3 kali. Kemudian doa setelah sholat duha, Nabi SAW beristighfar ya. Nanti kita akan bahas hadisnya itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini insyaAllah. Seperti itu. Jadi ketika mau doa fadl, kapan aja diperbolehkan orang itu kalau ingin ada permohonan, dia memohon kepada Allah Azza wa Jal. Tapi di waktu-waktu yang mustajab hendaklah kita lebih memperhatikannya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi jelas bagi penanya dan pendengar dimanapun Anda berada. Untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan hamba Allah di Bekasi Ustaz. Silahkan Bapak. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kita membantu saudara atau kerabat, tapi kita mendapatkan itu seperti sisa SHU atau kalau kita sebut itu uang jasa, karena kita menabung ada uang jasa. Itu apakah diperbolehkan atau hanya untuk hal-hal yang contoh untuk bangun jalan segala macam? Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Nah, Anda baru cari tahu SHU ini sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha. Baik, tergantung usahanya. Kalau SHU ini usahanya riba, pinjam meminjam dengan sistem riba, maka itu adalah riba. Hasilnya itu riba. Apa yang harus kita lakukan dengan uang riba ini? Maka kita berlepas diri dari uang tersebut. Kita berlepas diri dari uang tersebut dengan cara memberikannya kepada yang membutuhkan, bukan dengan niat sedekah, tapi niatnya memang melepas uang tersebut karena kita takut dosa. Kepada siapa? Apakah hanya untuk maslahat umum atau boleh diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan? Anda membaca fatwa beberapa ulama, mereka membolehkan ketika memang ada orang miskin yang memerlukan uang tersebut, maka buat dia uang itu halal insyaAllah. Sedangkan buat kita uang haram, kita harus lepas nih uang. Lepasnya kemana? Bisa untuk maslahat umum,
bisa untuk orang-orang yang memang memerlukan hal itu. Tapi ingat, tatkala kita mengeluarkan uang itu, kita sedang berlepas diri dari dosa, bukan berharap pahala. Jadi kalau ada kerabat kita, kalau kita punya uang yang halal, maka adalah itu yang kita keluarkan untuk membantu kerabat kita, karena kita akan mendapatkan pahala darinya. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah kepada kerabat kita, kepada keluarga kita sendiri. Maka lebih baik kalau antum punya uang untuk sedekah yang halal, itu yang kita berikan ke keluarga kita. Tapi kalau nggak ada cuma uang itu, dan anda lihat keluarga anda memerlukan, benar-benar memerlukannya, kalau nggak dibantu dia akan susah, dan anda akan buang uang inilah, kalau nggak untuk maslahat umum, untuk siapa, maka diberikan kepada dia, insya Allah nggak apa-apa. Tapi sekali lagi bukan dengan niat bersedekah, tapi niatnya kita memang berlepas diri dari dosa tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan singkat dari seorang bapak di Buton Utara Ustaz. Mau bertanya Ustaz, apakah ibadah saya dapat diterima Ustaz, sedangkan pada diri saya masih ada hak orang lain yang belum saya tunaikan? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum ya. Berkaitan dengan hak orang lain yang ada pada diri kita. Kita tahu ayyuma lahmin nabata min suhd fannaru aula bih. Daging mana saja yang tumbuh dari haram makan neraka lebih tepat jadi tempat dia. Kemudian cerita Nabi alaihissalatu wassalam tentang seorang yang berdoa, mengangkat tangan, mohon sama Allah azza wa jal, manggil-manggil ya Rabb, musafir, kondisinya memprihatinkan. Lalu kata Nabi alaihissalatu, fa anna yustajabalah, gimana mau dikabulkan doanya, gimana mau diterima doanya, sedangkan dia makan haram, dikasih makan haram, pakaiannya haram, minumnya haram. Maka kalau tadi ada hak orang lain yang ada pada diri kita, kita segera bertobat kepada Allah azza wa jalla. Kesempurnaan tobat kita, kalau kita memang makan haknya orang, kita harus minta maaf sama itu orang, atau kita balikin. Tinggal bagaimana kita datang kepada orang tersebut dengan niatan kita akan mengembalikan, kita minta maaf. Tapi kalau ke sana kayaknya akan terjadi keributan yang lebih besar nantinya, terjadi sesuatu yang tidak inginkan, ya antum niatkan mulai ditabung untuk membayar apa yang antum ambil dari orang itu tersebut. Terus setelah kumpul, mungkin mau ditransfer langsung kepada dia atau diberikan kepada orang lain dengan harapan dia menerima hak dia, kita berikan. Tapi hukum asalnya adalah kita minta maaf kepada orang yang kita zalimin atau haknya yang kita makan. Dengan cara seperti itu insya Allah Allah akan mengampuni kita. Dan buat antum banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah azza wa jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk berikutnya kita coba kembali angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari siapa, di mana Ibu? Ibu Jihad. Baik. Di Musyirawat. Oh baik, silakan Ibu. Mau tanya Ustaz ini. Nah, ini kan ada orang tua. Waktu sebelum meninggal itu berwasiat bahwa kalau ini harta yang ditinggal kalau sudah meninggal nanti pembagiannya ini tidak sesuai Al-Quran, walaupun Bapak itu tahu aturan dari Al-Quran itu gimana ya. Baik. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan wasiat. Wasiat orang tua itu ada yang harus dijalankan, ada yang tidak boleh dijalankan. Orang tua punya hak dalam wasiat sepertiga hartanya. Dia punya hak. Sepertiga harta itu silahkan diwasiatkan. Mau dibuat bikin masjid, mau dibuat macam-macam. Tapi ketika
urusan pembagian warisan. Karena pembagian warisan, kalau sudah mati orang tua, warisan itu, harta itu jadi milik ahli waris. Punya orang tua hanya sepertiga, silahkan mau diwasiatkan. Bagaimana anak-anak menghadapi wasiat orang tuanya? Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena sekali lagi, kalau sudah mati orang tua, itu jadi haknya Allah Azza wa Jal. Allah yang bagiin. Jadi kalau umpamanya fulan dikasih sekian, fulan dikasih sekian, dan kita tahu ahli waris nggak berhak dapat wasiat juga, maka dikembalikan kepada pembagian yang sesuai dengan syariat. Orang tua punya hak sepertiga. Jadi kalau ada yang mau diwasiatkan udah sepertiga, mau buat masjid sepertiga, mau dikasihkan ada orang yang bukan ahli waris mau dikasih sama orang tua umpamanya, silahkan. Tapi hanya sepertiga saja. Sisanya sesuai dengan pembagian dari Al-Quran dan Sunnah. Jamaah rahimakumullah. Apa kita nggak yakin bahwasanya pembagian warisan yang langsung dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak adil? Apakah kita merasa bahwasanya cara Allah membagi waris itu kurang tepat? Ketahuilah bahwasanya ketetapan Allah itu yang paling sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Itu yang paling adil, yang seperti itu, yang paling mulia. Dan Allah masih memberikan hak kepada orang yang meninggal ini sepertiga. Silahkan, itu kau berhak membagimu, membagikannya terserah engkau. Tapi untuk yang lebih dari sepertiga nggak boleh, karena itu punya ahli waris dan Allah sudah menentukannya. Bagi buat keluarga yang dapat wasiat seperti itu, wasiatnya tidak boleh dijalankan. Tapi yang dijalankan adalah yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan sekali lagi, ada yang boleh dapat wasiat, tapi ahli waris tidak berhak dapat wasiat. Dan orang tua hanya bisa sepertiga dari hartanya yang diwasiatkan, tapi bukan untuk ahli waris. Adapun masalah pembagian, maka dikembalikan pembagian yang sesuai dengan syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan penanya berikutnya Ustaz melalui pesan singkat, dan banyak pertanyaan yang senada dengan pertanyaan ini Ustaz, dari Hafiz di Pelalawan dan juga penanya yang lainnya, terkait dengan berdoa Ustaz sebelum salam dan saat sujud. Apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia dan dibacanya dalam hati saja? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan sholat. Yang pertama, bacaan sholat ini tidak boleh dirubah. Tetap harus sesuai dengan bahasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Al-Fatihah, Allahu Akbar, ya. Bacaan-bacaan yang memang sudah ada aturannya, maka dibaca dalam bahasa Arab. Bagaimana dengan doa? Apakah doa harus dibaca dengan bahasa Arab? Apakah boleh bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab untuk berdoa dengan bahasa Indonesia? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang melarangnya. Melarangnya, bahkan sebagian berpendapat bisa batal sholatnya ketika dengan bahasa lainnya. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang ana condong kepadanya, pendapat ya beberapa ulama, diperbolehkan dengan bahasa Indonesia ketika berdoa. Ingat, berdoa bukan merubah bacaan sholatnya ke dalam bahasa Indonesia, tapi dia memang berdoa mohon dengan bahasa Indonesia. Dia boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sujud dan sebelum salam umpamanya. Bukan dalam hati, tapi dia ucapkan dengan lisan dia. Bukan dalam hati, karena kalau masih dalam hati, itu masih sesuatu yang terbetik dalam hati. Ketika diucapkan baru jadi permohonan. Makanya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang minta kepadaku. Ad-du'a huwa nida, itu panggilan doa itu. Maka disebutkan yang namanya doa itu dalam bahasa imalatu syai'i ilaika bisautin yasduru minka, yaitu membuat sesuatu itu condong kepadamu dengan suara yang ada pada dirimu. Itu baru disebut doa. Maka ketika sesuatu terbetik dalam hati, ya semua punya
Kita pun lagi duduk-duduk gini, ada sesuatu keinginan diri kita. Maka adalah keinginan itu dipanjatkan, dimohonkan kepada Allah Azza wa Jal dengan suara yang ada, artinya dengan lisan kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang tadi yang sampaikan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan penanya berikutnya kami persilahkan melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Ini saya dari hamba Allah di Batam. Baik, silakan Ibu. Ini saya mau menanyakan, kalau seandainya ini kakak saya punya anak masih remaja dan dia pengen menitipkan anak di sekolah di rumah saya. Cuman menitipkan bukannya tetap orang tuanya tetap membiayain, cuma dia menitipkan tetap tinggal di rumah saya. Cuma suami saya kurang setuju dia tinggal di rumah saya karena takut, karena kan itu karena ponakan saya perempuan, takut biar biar jangan ada apa itu Ustaz. Jadi kalau seandainya saya menolak itu ke kakak saya, itu saya berdosa atau tidak Ustaz? Karena dulu saya tuh disekolahkan oleh kakak saya waktu saya dari SD sampai tamat tuh saya disekolahkan kakak saya. Saya takutnya nanti dibilang tidak tahu terima kasih atau gimana. Jadi saya berdosa tidak ya Ustaz kalau menolak gitu. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya mau dititipin keponakan ya, ceritanya mau dititipin keponakan ke rumahnya, tapi ini keponakannya istri, bukan keponakannya suami. Dan kita tahu seorang wanita ketika sudah menikah, dia ikut suaminya, dia ikut aturan suaminya, dia ikut arahan suaminya. Selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka sang istri harus taat. Tinggal sekarang bagaimana menyampaikan. Kalau tadi sang suami menolak ya, karena takut fitnah, karena anak perempuan, nanti takut ada apa-apa ya. Maka ini sebenarnya alasan yang sesuai dengan syariat. Tinggal bagaimana menyampaikan kepada kakak. Dan kalau bicara tadi anti dirawat, dibesarkan, disekolahkan oleh kakak anti, insya Allah kakak anti ikhlas berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, bukan karena ingin balas budi dari anti, hanya dia mungkin karena perlu ya, maka dia minta tolong sama anti. Maka tinggal disampaikan bahwasanya kondisinya seperti ini, mohon maaf ya. Kalaupun mau membantu mungkin bisa dicarikan rumah kos-kosan yang dekat sana atau gimana, dan selalu diperhatikan. Intinya seorang istri ikut suaminya. Kalau suaminya takut terjadi fitnah, maka lebih baik ditolak dan mohon maaf ya. Perkara dia mungkin akan ngomong macam-macam, ya kita minta maaf sama dia. Mungkin kita perlu ada penengah nantinya, karena jangan sampai hal ini membuat silaturahim itu putus. Mudah-mudahan kakak bisa memahami hal itu. Tinggal anti sebagai adik mungkin bisa memberikan solusi yang lain. Seperti yang disampaikan, gimana kalau tinggal di sana, mungkin ada tempat tahfidz kayak Al-Quranul Karim ya. Dia sambil sekolah bisa ada yang mengawasin dia pulang dari sana. Mungkin itu akan jadi solusi yang lebih baik. Artinya anti membantu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam hari ini Ustaz, yaitu pertanyaan dari Bapak Toyib di Medan. Ingin bertanya Ustaz, lebih afdol mana Ustaz? Berdoa sendiri atau berjamaah Ustaz? Karena setelah sholat berjamaah, berdoa, dan juga bisa berdoa sendiri. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan berdoa, mana yang lebih utama? Berdoa sendiri-sendiri atau berdoa berjamaah? Rasulullah SAW terkadang beliau memimpin doa dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Ketika selesai perang Uhud, Nabi SAW mengatakan, inni da'in fa'aminu. Kata Nabi SAW, aku akan berdoa, kalian aminkan semuanya. Kemudian ketika beliau Jumat, ketika beliau
salat istisqa ya. Beliau melakukan doa, beliau membaca doa dan sahabat mengaminkan. Adapun dalam kondisi-kondisi selesai sholat, wallahu a'lam bishawab, ana nggak pernah dapat hadis yang sahih yang menceritakan bahwa Nabi SAW memimpin doa berjamaah. Artinya Nabi SAW selama di Madinah 10 tahun ya, selesai sholat, beliau berzikir, beliau mengajarkan doa kepada para sahabatnya, tapi sepanjang yang anda tahu tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya beliau memimpin doa bersama. Tapi beliau mengajarkan kepada para sahabat, engkau baca doa ini, engkau baca doa ini, engkau baca doa ini. Artinya dalam kondisi selesai sholat, yang sunnah adalah kita doa sendiri-sendiri, kita berzikir pun sendiri-sendiri. Sebagaimana Nabi SAW tidak memimpin, kita bicara memimpin jamaah. Nabi SAW memang berzikir dengan suara keras, terdengar oleh para sahabatnya. Sahabat pun seperti itu. Ibnu Abbas menceritakan kita tahu selesai sholat itu dengan suara di masjid. Bahwa oh ini sudah selesai sholat, berarti ada zikir yang terdengar suaranya. Seperti itu. Tapi kalau memimpin doa, memimpin berzikir selesai sholat fardu, sepanjang yang anda tahu Nabi SAW tidak pernah melakukan itu, maka hendaklah kita ya mengamalkan apa yang telah contohkan Rasulullah SAW. InsyaAllah itu lebih baik dan lebih benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.